Hai, Anda suka kopi? Saya tidak. Saya ngeteh aja. Tapi ini cerita menarik loh. Jepang, di Jepang tahun 1970-an tuh orang-orang Jepang benci kopi. Pada waktu itu Nestle ya sampai harus menghabiskan jutaan dolar untuk iklan, diskon dan promosi, tapi tetap gagal. Nggak bisa dia nembus pasar Jepang tahun 1970-an ya. Kemudian mereka menyewa seorang psikolog anak, sehingga apa yang terjadi selanjutnya mengubah negara Jepang menjadi importir kopi terbesar keempat di dunia. Jadi ceritanya tuh menarik banget ya ceritanya. Setelah Perang Dunia Kedua, Nestle itu kan masuk ke Jepang. Sambil dia tuh berharap gitu ya dapat menciptakan pasar baru untuk kopi di sana. Tapi tidak peduli seberapa banyak pun mereka beriklan, penjualan kopi Nestle tetap buruk. Kenapa? Karena ternyata kopi tidak memiliki signifikansi budaya di Jepang. Dan orang-orang Jepang tidak memiliki nostalgia masa kecil atau hubungan emosional dengan kopi. Nggak ada. Padahal ya Nestle itu telah menyempurnakan produk mereka. Sehingga rasa yang lezat, harga yang terjangkau, kemasan yang menarik pula. Namun semua itu nggak berarti apa-apa jika tidak ada yang peduli sama kopi. Maka alih-alih menghabiskan lebih banyak uang untuk beriklan, Nestle menyewa seorang psikoanalis untuk memecahkan problema itu. Dan pada saat itulah Nestle mempekerjakan Clotilde Raphael. Dia seorang psikoanalis dan pakar pemasaran dari Prancis. Dia disewa untuk apa? Dipekerjakan untuk mencari tahu mengapa kok orang Jepang nggak minum kopi. Nah, sang pakar pemasaran itu berhasil menemukan akar masalahnya, yaitu orang-orang Jepang mengembangkan ikatan emosionalnya dengan makanan yang mereka kaitkan dengan masak anak-anak. Makanan ya, bukan minuman kopi itu bukan. Jadi orang Jepang nggak punya hubungan masak anak-anak dengan kopi, tak ada. Lalu gimana solusinya? Nah, ini dia. Clotilde merekomendasikan agar menjual kopi kepada anak-anak, tapi bukan berupa sebagai kopi minuman gitu. Dia memberitahu Nestle untuk melupakan menjual kopi kepada orang dewasa dan fokus pada permen rasa kopi untuk anak-anak. Maka sejak itu Nestle membanjiri pasar dengan permen rasa kopi, makanan penutup seperti jelly itu dengan rasa kopi, kemudian coklat dicampur dengan kopi. Dan tahun 1980-an banyak dari anak-anak yang telah dikondisikan dengan cita rasa kopi memasuki dunia kerja 10 tahun kemudian kan. Nah, lalu mereka yang sudah terbiasa dengan rasa kopi benar-benar membutuhkan kafein dari kopi dong waktu itu. Dan pada titik inilah Nestle memperkenalkan kembali kopi instan di Jepang. Dan kali ini kopi instan melejit seperti api yang membakar. Tahun 2014 konsumsi kopi di Jepang mencapai rekor tertingginya. Sehingga sekarang ini Jepang mengimpor lebih dari 500.000 ton kopi setiap tahun. Dan Nestle adalah pemimpin pasar yang tak terbantahkan di Jepang.